Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Perceived Usefulness, Ease of Use, dan Persepsi Manfaat terhadap minat menggunakan e-payment di Kota Bogor. Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian. Dengan diampu oleh Ibu Yola Andesta Valenti SEMAK. Anggota kelompok kami ada Michael Franciscus Daudo, Nakelsa, Almira Jian Kalisya, Alvin Novrianto, Kintami, dan saya sendiri Luciana Aranti Marcelin, dan Nur Ainun. Untuk istisar pembahasan yang pertama ada fenomena, research gap, tujuan dan rumusan masalah, manfaat, batasan penelitian, landasan teori, kerangka konseptual, hipotesis, populasi dan sampel, analisis data. Pembahasan yang pertama adalah fenomena. Fenomena dari pengaruh perceived usefulness of use dan persepsi manfaat terhadap minat menggunakan e-payment di Kota Bogor. Dompet digital atau e-wallet rasanya sudah menjadi suatu hal yang wajar kita gunakan saat ini. Mulai dari pesan antar makanan, belanja online, pembayaran asuransi, hingga pembelian makanan di warung terdekat. Bisa dilakukan dengan aplikasi dompet digital. Dompet digital ini terdiri dari beberapa aplikasi seperti GoPay, OVO, Dana, Shopee, Link Aja. Berdasarkan laporan Disnovet Vintage, GoPay dan OVO tetap menjadi pengguna terbanyak sebab GoPay dan OVO memiliki kerjasama dengan aplikasi layanan seperti GoPay dengan Gojek, OVO dengan Grab. Sedangkan dompet digital lainnya seperti Dana dan Link Aja masih belum bekerja sama dengan mitra lainnya sehingga menyebabkan minat penggunaan cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan GoPay dan OVO. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Tirto di wilayah Kota Bogor, menunjukkan bahwa penggunaan salah satu dompet digital yaitu e-money mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor termasuk tidak semua gerai menyediakan layanan pembayaran seperti e-money, sehingga pengguna merasa terbatas dalam memilih tempat untuk bertransaksi. Selain itu, biaya tambahan yang dikenakan pada saat melakukan top up money juga menjadi keluhan yang dianggap membebani pengguna. Research Gap. Penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Wilson pada 2021 menunjukkan hasil bahwa ease of use berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan e-payment. Karena dapat dipahami bahwa sebagai keuntungan ataupun keunggulan yang dapat dirasakan ketika menggunakan suatu sistem. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Octaviani et al. Pada 2024, kemudahan penggunaan tidak akan mempengaruhi minat menggunakan. Meskipun kemudahan e-payment sangat mudah atau tidak mudah, maka tidak akan mempengaruhi terhadap minat menggunakan e-payment. Yang kedua, menurut hasil penelitian Alfian dan Widodo pada tahun 2024 menyatakan bahwa persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan e-payment. Akan tetapi, hasil penelitian yang berbeda disajikan oleh Tarianda et al. Pada 2024 menyatakan bahwa berpengaruh positif dan tidak signifikan. Yang ketiga, hasil penelitian Singgi dan Yosefa pada tahun 2021. Variabel perceived usefulness tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan e-payment. Namun menurut penelitian Latcom dan Tanah Sopon pada tahun 2020, variabel independent perceived usefulness memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan e-payment. Adapun tujuan yang pertama untuk menguji pengaruh perceived usefulness terhadap minat menggunakan e-payment. Yang kedua untuk menguji pengaruh ease of use terhadap minat menggunakan e-payment. Dan tujuan yang terakhir untuk menguji pengaruh persepsi manfaat terhadap minat menggunakan e-payment. Dan rumusan masalah yang pertama, apakah perceived usefulness berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan e-payment? Rumusan masalah kedua, apakah ease of use berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan e-payment? Dan rumusan masalah yang terakhir adalah, apakah persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan e-payment? Manfaat teoritis bagi akademik, penelitian ini juga berfungsi sebagai sumber yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, yang mungkin tertarik untuk mempelajari subjek yang sama, khususnya berkaitan dengan minat menggunakan e-payment. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap bertambahnya pengetahuan tentang minat menggunakan e-payment, dan agar penelitian selanjutnya dapat mengembangkan temuan-temuan tersebut. Manfaat praktis bagi pengguna, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengguna karena memberikan wawasan tentang kemudahan dan kepercayaan dalam transaksi keuangan sehari-hari. Dengan akses yang lebih baik terhadap informasi tentang berbagai platform pembayaran digital,
generasi ini dapat memilih solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup mereka. Selain itu, penelitian ini juga membantu mereka memahami aspek keamanan dan privasi dalam transaksi online, yang penting untuk melindungi diri dari risiko penipuan. Batasan penelitian. Penentuan masalah sangat penting untuk memastikan penelitian tetap berjalan dan mencapai tujuannya, serta untuk menentukan potensi penerapan temuan. Hal ini akan membantu penelitian menjadi lebih fokus. Topik penelitian yang akan dibahas adalah minat menggunakan e-payment. Beberapa cara untuk meningkatkan minat menggunakan e-payment yaitu dengan perceived usefulness, ease of use, dan persepsi manfaat terhadap minat menggunakan e-payment di Kota Bogor. Alasan adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini karena peneliti ingin berfokus untuk menguji apakah ada pengaruh positif dan signifikan atau perceived usefulness, ease of use, dan persepsi manfaat terhadap minat menggunakan e-payment di Bogor. Landasan teori. Teknologi acceptance model atau TAM merupakan kerangka penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan penggunaan teknologi informasi. TAM diperkenalkan oleh Fred D. Davis pada tahun 1986 dengan tujuan khusus untuk memodelkan dampak persepsi pengguna terhadap teknologi informasi. Menurut Davis, 1989, tujuan utama TAM adalah memberikan dasar untuk menganalisis pengaruh faktor eksternal seperti keyakinan, niat, dan tujuan pengguna. TAM menunjukkan bahwa ada dua faktor utama yang mempengaruhi penerimaan teknologi informasi. Yang pertama, persepsi pengguna terhadap manfaat yang diperoleh dari pengguna teknologi tersebut. Dan kedua, persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan teknologi tersebut. Kerangka konseptual, terdapat 3 variabel independen, yaitu persepsi usefulness, ease of use, dan persepsi manfaat, yang semuanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan e-payment. Hipotesis. Yang pertama, berpengaruh perceived usefulness terhadap minat menggunakan e-payment. H1, perceived usefulness berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan e-payment. Yang kedua, berpengaruh ease of use terhadap minat menggunakan e-payment. H2, ease of use berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan e-payment. Yang ketiga, berpengaruh persepsi manfaat terhadap minat menggunakan e-payment. H3, persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan e-payment. Lalu perceived usefulness terhadap minat menggunakan e-payment. Jika dikaitkan dengan teori teknologi attention model atau TAM, perceived usefulness memiliki peranan penting dalam mempengaruhi minat konsumen untuk menggunakan e-wallet. Jika konsumen merasa bahwa teknologi ini memberikan manfaat dan nilai tambah dalam transaksi sehari-hari, mereka lebih cenderung untuk mengadopsi dan menggunakan e-wallet secara rutin. Hal ini sesuai dengan pendapat Kumar et al. 2018, menemukan bahwa adanya persepsi manfaat disebabkan oleh keyakinan konsumen bahwa membayar e-wallet lebih optimal, sehingga membuat mereka percaya bahwa membayar dengan e-wallet lebih optimal menimbulkan keinginan untuk menggunakan sistem. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perceived usefulness berpengaruh positif terhadap minat menggunakan e-payment. H1, perceived usefulness berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan e-payment. Pengaruh ease of use terhadap minat menggunakan e-payment. Teknologi attention model atau TAM digunakan untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya sebuah teknologi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Singgi dan Josefa 2021, yang juga menemukan pengaruh signifikan dan positif masyarakat untuk mengadopsi ataupun menggunakan suatu sistem, layanan ataupun teknologi baru yang dikembangkan oleh suatu perusahaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa ease of use berpengaruh positif terhadap minat menggunakan e-payment. H2, ease of use berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan e-payment. Pengaruh persepsi manfaat terhadap minat menggunakan e-payment. Hal ini sejalan dengan Alfian dan Widodo 2024. Menggunakan prinsip dasar teknologi attention model atau TAM, menyatakan bahwa persepsi manfaat adalah faktor kunci dalam adopsi teknologi. Minat konsumen terhadap e-payment dipengaruhi oleh keyakinan mereka bahwa teknologi ini menawarkan keuntungan nyata, seperti kemudahan, efisiensi, waktu, dan kenyamanan dalam transaksi. Dengan memahami kontribusi persepsi manfaat terhadap minat penggunaan e-payment, pengembang teknologi dapat memperbaiki fitur-fitur yang bermanfaat bagi pengguna, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat adopsi, sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap minat menggunakan e-payment. H3, persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan e-payment.
Populasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah minat e-payment di Kota Bogor, yaitu sejumlah 1.070.720 jiwa, menurut data Badan Pusat Statistik Kota Bogor. Sampel. Penetapan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Lofin. Rumus Lofin merupakan salah satu teori penarikan sampel yang paling populer dalam penelitian kuantitatif. Rumus Lofin biasanya digunakan untuk menentukan pengukuran sampel yang harus representatif agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan tidak memerlukan tabel ukuran sampel untuk pengukurannya, menurut Tunru et al. Di tahun 2023. Jumlah minat e-payment di Kota Bogor selama tahun 2023 adalah 1.070.720 jiwa menurut data Badan Pusat Statistik Kota Bogor. Jumlah sampel untuk penelitian dengan margin of error 10% adalah N sama dengan 1.070.720 dibagi 1 ditambah 1.070.720 dikalikan dengan 0,1 dipangkatkan 2 dengan hasil 99,99 dibulatkan menjadi 100. Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 peminat e-payment menurut data Badan Pusat Statistik Kota Bogor tahun 2023. Analisis data. Perangkat lunak analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Smart PLS versi 4.0 dengan metode analisis data regresi linear berganda. Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, dilakukan uji kualitas data terlebih dahulu yang terdiri atas uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis terdiri atas uji T dan uji R kuadrat. Yang pertama, uji kualitas data, ada uji validitas. Validitas mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat ukur mampu melakukan fungsi ukurnya. Ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkolerasi lebih dari 0,60 dengan konsep dasar SAM-PLS, 3 konstruk yang ingin diukur. Selain itu, nilai convergent validity juga dapat diukur dengan average variance extracted atau AV setiap konstruk dalam model. Jika AV lebih dari 0,5, maka dianggap valid, menurut jurnal Sugiono et al. Pada tahun 2020. Yang kedua ada uji reliabilitas. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Konstruk dinyatakan reliable jika memiliki nilai composite reliability di atas 0,70 dan Cronbach alpha di atas 0,70 menurut jurnal Sugiono et al. Pada tahun 2020. Yang kedua ada uji hipotesis. Yang pertama ada uji T. Menurut Nuryadi et al. Pada tahun 2017, uji T berpasangan atau paired t-test adalah salah satu metode pengujian hipotesis di mana data yang digunakan tidak bebas atau berpasangan. Ciri-ciri yang paling sering ditemui pada kasus yang berpasangan adalah satu individu atau objek penelitian dikenai 2 buah perlakuan yang berbeda. Apabila T hitung lebih dari T tabel, maka berbeda secara signifikan dan H0 ditolak. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka tidak berbeda secara signifikan, H0 diterima. Uji T dalam Smart PLS dapat dikatakan signifikan jika nilai T statistik lebih dari 1,96 dan nilai probabilitas atau signifikansi p-value kurang dari 0,05. Sedangkan uji T dapat dikatakan positif jika nilai koefisien jalur atau path coefficients berada di rentang 0 sampai dengan 1. Sementara itu, uji T dapat dikatakan negatif jika nilai koefisien jalur berada di rentang min 1 sampai dengan 0. Uji R kuadrat. Koefisien determinasi yang sering disimbolkan dengan pada prinsipnya melihat besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Bila angka koefisien determinasi dalam model regresi terus menjadi kecil atau semakin dekat dengan 0, berarti semakin kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat atau nilai semakin mendekati 100%, berarti semakin besar pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat menurut Jurnal Sahir pada tahun 2022. Pada umumnya, nilai R-square sebesar 0,67 itu kuat, 0,33 itu moderat, dan 0,19 itu lemah. Koefisien determinasi atau R-square adjusted digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel yang mempengaruhi terhadap variabel yang dipengaruhi, menurut jurnal Sihombing et al. Pada tahun 2024. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.